Halo semuanya, selamat datang di Badmintools. Hari ini kita mau bahas dua senar kontrol dari Yonex, yaitu Aerobyte dan Aerobyte Boost. Kedua senar ini sama-sama tipe senar hybrid, artinya terdapat dua buah senar yang akan dipasangkan ke dalam satu raket. Pada senar hybrid ini, Yonex menggunakan dua buah senar dengan karakter yang berbeda. Yang satu ini adalah senar Yonex Aerosonic dengan ketebalan 0,61 mm. Senar ini memiliki repulsion power yang tinggi dan juga permukaan yang halus sehingga memudahkan pergerakan dari senar. Sedangkan senar yang tebalnya inilah yang disebut dengan aerobyte. Mengapa? Karena senar yang tebalnya ini memiliki tekstur dan juga memiliki rasa lengket ketika kita menyentuh senar ini, sehingga akan menggigit kok dengan lebih baik dan menghasilkan kontrol yang lebih baik. Jadi, kedua senar ini merupakan perpaduan dari senar power dan juga senar kontrol. Di sini saya punya contohnya, yang aerobyte saya ini warnanya merah dan putih. Nah, yang merah ini adalah senar yang tebalnya. Pasangkan di bagian yang vertikal atau main dari raket teman-teman. Sedangkan yang putih ini merupakan senar yang tipisnya, dipasangkan pada bagian yang horizontal atau bagian crossnya dari raket teman-teman. Sedangkan untuk yang aerobyte boost, di sini saya punya contoh warnanya yang kuning dan abu-abu. Yang kuning ini yang tebalnya dipasangkan pada bagian yang main atau vertikal, sedangkan yang abu-abunya dipasangkan pada bagian cross atau horizontal. Dan karena terdiri dari dua potongan, maka senar aerobyte dan aerobyte boost ini wajib dipasangkan secara 4 simpul. Terus jangan lupa teman-teman, untuk bagian crossnya itu tarikannya lebih tinggi 10% ya dari yang mainnya. Contohnya yang mainnya ditarik 24, yang crossnya itu tambahkan saja 2 tarikannya jadi 26. Kemudian contohnya lagi, kalau yang mainnya tarikannya itu 28, yang crossnya teman-teman kasih 30. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan dari aerobyte dan aerobyte boost. Yang pertama, untuk harganya, aerobyte ini lebih mahal dari aerobyte biasa. Tapi nggak beda jauhnya, paling kira-kira hanya sekitar Rp5.000. Terus untuk feelingnya, kalau aerobyte itu medium feeling, jadi senar ini lebih empuk daripada aerobyte boost yang hard feeling. Terus perbedaan utama dari kedua senar ini adalah pada bagian senar yang mainnya. Untuk yang aerobyte biasa, itu ketebalannya adalah 0,67 mm dengan serat fiber yang bulat-bulat tapi kecil-kecil seperti ini ya. Sedangkan untuk aerobyte boost, ketebalannya itu 0,72 mm. Dengan ada perubahan di sini, struktur fiber tadi itu menjadi lebih besar dan bentuknya itu oval. Dan untuk bagian core atau intinya ini terdapat teknologi Vectran yang melindungi bagian tengahnya sini. Tujuan dari struktur yang seperti ini adalah untuk meningkatkan ketahanan atau durabilitas dari senar aerobyte ini. Sekarang kita mau lihat penilaian dari atribut-atribut kedua senar ini. Sebelah kiri adalah aerobyte biasa, sebelah kanan aerobyte boost. Pertama, untuk repulsion power, untuk aerobyte biasa, itu poinnya 10, sedangkan aerobyte boost poinnya 8. Kemudian untuk kontrol, sama-sama mentok di 10, karena memang ini kedua senar kontrol. Terus untuk shock absorption, untuk aerobyte biasa itu poinnya 8, sedangkan untuk aerobyte boost poinnya 6. Ini memang wajar karena aerobyte boost tipe hard feeling, jadi getarannya akan lebih terasa. Kemudian untuk hitting sound, aerobyte biasa poinnya itu 9, sedangkan aerobyte boost itu hitting sound poinnya adalah 7. Ini wajar karena memang senar mainnya itu lebih tebal. Kemudian untuk durability, aerobyte biasa poinnya 6, sedangkan aerobyte boost poinnya menjadi 7. Ini juga wajar karena senar mainnya tadi yang lebih tebal. Oke, untuk rasa pemakaiannya gimana? Karena kedua senar ini merupakan sama-sama senar kontrol, maka teman-teman akan mendapatkan senar yang sangat enak untuk dipakai kontrol. Untuk main slicing-slicing, placing-placing, atau juga netting, itu teman-teman akan mendapatkan performa terbaik dari kedua senar ini. Untuk powernya, kedua senar ini juga masih dapat banget karena didukung sama senar aerosonicnya ini. Oke, jadi kapan kita memilih di antara kedua senar ini?
Simpelnya gini aja teman-teman, kalau teman-teman powernya itu biasa-biasa saja, dan smash-nya itu nggak terlalu sering, pilih Aerobite yang biasa. Tapi kalau teman-teman itu hard hitter, tenaganya besar, dan juga sering smash, teman-teman pilih Aerobite Boost. Karena di Aerobite Boost ini durability-nya ditingkatkan dengan senar yang lebih tebal, tapi power yang menurun sedikit nggak masalah ya, karena teman-teman juga tenaga dasarnya memang sudah besar.